Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa menghadiri salah satu majelis yang mulia, majelis ilmu yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga dunia. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya dan menjadi salah satu sebab nanti kita dipertemukan di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang fikih puasa Ramadan. Kurang dari 1 bulan atau bahkan hanya 2 pekan atau malah kurang dari 2 pekan kita akan masuk bulan Ramadan. Para ulama terdahulu mereka sangat antusias untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan para ulama kita dulu ketika 6 bulan sudah berlalu dari Ramadan, maka 6 bulan berikutnya mereka berharap dan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ini para ulama kita terdahulu. Mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga selalu berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bulan Ramadan bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka ibadah di dalamnya punya kualitas yang berbeda. Pahalanya berbeda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita layak untuk merindukan kedatangan bulan Ramadan. Ada sebuah peringatan atau tadzkirah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui salah satu sabda beliau menyampaikan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang puasa yang hanya mendapatkan balasan lapar. Artinya adalah bahwa banyak di antara umat Islam yang puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi banyak di antara mereka yang dari puasanya itu tidak mendapatkan pahala dari Allah, hanya mendapatkan balasan rasa lapar. Barangkali karena puasa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Maka kita perlu belajar bagaimana tata cara puasa yang benar. Manusia secara umum mereka terbagi menjadi 3 kelompok ketika akan menghadapi bulan Ramadan. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Mereka merasa galau, merasa sedih, Ramadan akan datang lagi. Tidak leluasa untuk bisa makan minum pada siang hari. Maka mereka merasa sedih, merasa berat hati dengan akan hadirnya bulan Ramadan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang menganggap Ramadan itu sebagai sebuah rutinitas biasa, sama seperti bulan-bulan yang lain.
Sehingga kelompok yang kedua ini tidak melakukan persiapan, tidak menyiapkan bekal untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok manusia yang merasa gembira dan merindukan datangnya bulan Ramadan. Kelompok yang ketiga ini merasa merindukan, merasa gembira, Ramadan akan datang. Punya banyak kesempatan untuk beramal, sehingga amalannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semoga kita termasuk kelompok yang ketiga ini, senantiasa merindukan akan datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 hal yang mesti kita lakukan ketika kita ingin sukses di bulan Ramadan. Yang pertama adalah merenungi keutamaan Ramadan. Jadi Ramadan itu penuh dengan keutamaan. Bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka Rasulullah SAW ketika di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan, beliau berkhutbah, beliau berpidato di hadapan para sahabat-sahabat beliau. Beliau menyampaikan, sungguh akan datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fihi abwabul jannah. Jadi pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Artinya adalah amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Maka seolah-olah pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Sementara pintu-pintu neraka dikunci, ditutup rapat-rapat oleh Allah. Peluang untuk melakukan perbuatan yang bisa mengantarkan manusia pada neraka itu sangat minim sekali. Kenapa demikian? Tusaffatu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu oleh Allah. Yang menyebabkan manusia melakukan perbuatan dosa sehingga bisa masuk neraka itu adalah setan. Yang menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk beribadah adalah setan. Di bulan Ramadan setan diikat oleh Allah. Tidak ada bulan setan diikat kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka ketika setan yang membuat kita malas untuk ibadah, yang menghalangi kita untuk beramal soleh sudah diikat, maka selayaknya kita semangat ibadah di bulan Ramadan. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih malas-malasan ibadah, malas-malasan untuk mengisi hari-harinya dengan amal soleh, maka ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan dia sendiri setannya. Ya, setan sudah diikat loh. Ya, setan sudah diikat. Maka kalau ada orang di bulan Ramadan dia masih malas ibadah, di luar Ramadan dia pasti tambah malas ibadah. Secara logika seperti itu. Lawang setan diikat saja dia malas ibadah, apalagi setan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya. Kemudian setan-setan dibelenggu, diikat oleh Allah. Kemudian bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ada 3 amalan yang itu hanya ada di bulan Ramadan dan ketiga-tiganya bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Yang pertama adalah puasa. Ada sebuah sabda Rasulullah yang sudah sering kita baca, sering kita dengar. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho atau pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
Menariknya di sini tidak ada keterangan yang diampuni itu 1 tahun dosa yang telah lalu, tidak ada. Tapi secara umum dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah semua dosa-dosa kita yang sudah pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu, ataupun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, dengan kita berpuasa Ramadan, syaratnya ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, kalau puasa sunnah biasanya kan ada batasannya, 1 tahun yang lalu akan diampuni, atau 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu akan diampuni. Tapi ini gak ada batasannya. Semua dosa kita yang telah lalu akan mendapatkan ampunan melalui ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, sholat tarawih. Sholat tarawih ini juga bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan hadis yang pertama tadi. Rasulullah dawuh, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah sholat tarawih karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah dengan sholat tarawih. Hebatnya lagi Bapak Ibu, ya, sholat tarawih itu ketika dilakukan secara berjamaah, ya, maka kita akan dapat pahala sholat sepanjang malam. Syaratnya dengan dengan berjamaah sampai selesai. Rasulullah bersabda, innahu man qoma ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka Allah akan mencatat baginya pahala sholat semalam suntuk, sepanjang malam. Syaratnya sampai selesai. Nah, maka jenengan kalau ikut sholat tarawih berjamaah, ikut witir sekalian. Ada sebagian orang yang pas mau witir, melipir pulang duluan. Berarti tidak dapat pahala ibadah sholat sepanjang malam. Nah, ini luar biasa. Padahal tarawih itu kira-kira berapa lama kita lakukan secara berjamaah? Sampai 1 jam? Tidak sampai. Berapa menit kira-kira? Setengah jam ya. 30 menit. Itu yang 11 apa yang 23? 11 ya. Ya, kurang lebih sama. Standar 30 menit. Ya, 30 menit dapat balasan pahala dari Allah, sholat sepanjang malam. Belum lagi tadi bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Tarawih nggak ada di bulan Syawal, nggak ada. Adanya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ibadah pada Lailatul Qadar. Nah, hadisnya mirip dengan yang tadi. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala atau ridho dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi 3 amalan ini, puasa Ramadan, sholat tarawih, ibadah pada Lailatul Qadar, ketiga-tiganya bisa mendatangkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kalau ada orang yang ketika Ramadan sudah berakhir kok dosa-dosanya masih banyak, maka dia adalah orang yang merugi. Berarti dia tidak melakukan 3 amalan ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185.
Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu diturunkan secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena ada dua model turunnya Al-Qur'an. Model yang pertama adalah diturunkan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ini yang terjadi pada bulan Ramadan. Model yang kedua adalah diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap. Nah, karena Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, maka para ulama kita dulu, para sahabat dan generasi setelahnya di bulan Ramadan mereka interaksi mereka dengan Al-Quran itu sangat kuat sekali. Ada yang menghatamkan satu hari itu satu kali, ada puncaknya adalah khatam 2 kali dalam satu hari. Nah, ada khatam 2 kali Al-Quran dalam satu hari. Kok bisa? Nggih, bisa. Karena sudah hafal. Jadi melafalkan Al-Quran kayak ngeremeng gitu ya. Kayak kita ngomong pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam selama Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti satu hari berapa kali? 2 kali khatam. Nah, kita ya paling tidak kita ketika Ramadan kita agak rajin sedikit baca Al-Quran ya. Biasa ada tadarus Al-Quran, diusahakan bisa sekali khatam dalam satu bulan itu. Kalau tadarus kan enak, yang baca banyak. Kalau khatam berarti kita ikut terhitung bisa khatam selama Ramadan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Kemudian tadi bulannya, bulan Ramadan. Sekarang ibadahnya, yaitu puasa. Puasa itu memiliki banyak faedah, banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah puasa itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena puasa itu ternyata tidak ringan. Buktinya apa? Ya, misalnya pas Ramadan jenengan jalan-jalan ke pasar, ya, ibu-ibu mungkin belanja di pasar. Ya, kira-kira di sana itu ada nggak orang yang nggak puasa? Di pasar banyak, ya. Di jalan-jalan itu banyak juga. Ya, bahkan banyak warung yang buka. Kalau dulu saya kecil itu warung buka di siang hari Ramadan itu bukanya agak malu-malu. Dikasih tutup ya. Kasih terpal gitu ya. Ya, kelihatan tutup tapi ternyata ada orang di situ. Jadi malu, masih malu. Tapi kalau sekarang sudah nggak malu lagi. Ya, tanpa ada tutup ya. Jadi rokokan siang hari Ramadan biasa. Nongkrong di siang hari Ramadan biasa. Maka karena puasa itu ternyata ibadah yang berat. Maka ketika kita berpuasa itu adalah sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, puasa itu mengajarkan kita amanah. Ya, amanah. Nah, meskipun siang hari nggak ada orang di rumah, ada sisa makanan sahur, kita nggak berani makan karena kita amanah. Menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin meskipun gak ada orang di rumah, apa yang kita lakukan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengajarkan kita, mendidik kita untuk amanah. Kemudian yang ketiga, puasa itu juga memupuk rasa kasih sayang. Melalui ibadah puasa kita jadi ikut merasakan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita.
Kalau kita barangkali bisa makan secara normal, sehari 3 kali, bahkan mungkin ada yang 4 kali ya, satu hari. Jadi ada sebagian saudara kita yang tidak bisa makan secara normal sebanyak 3 kali. Atau bahkan untuk makan saja mereka kesulitan, sehingga mereka merasa lapar. Maka dengan puasa Ramadan, kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, kemudian muncul ya rasa kasih sayang kita kepada mereka, kemudian kita mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka melalui puasa. Kemudian yang keempat, puasa itu mengajarkan kita disiplin dan taat aturan. Batasan waktunya jelas, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Melatih kita disiplin. Begitu sudah masuk waktu subuh, kita nggak berani makan. Sampai kapan? Sampai nanti masuk sholat maghrib. Meskipun sendirian di rumah nggak berani kita makan. Karena apa? Kita disiplin, taat aturan. Aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini melalui ibadah puasa banyak faedah dan manfaat yang kita dapatkan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, cara agar kita sukses di bulan Ramadan itu adalah memahami tata cara puasa. Karena puasa ini adalah salah satu ibadah dalam Islam. Maka yang namanya ibadah itu ada aturan bakunya. Siapa yang buat aturan? Ya para ulama, ahli fikih. Mereka yang bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, puasa itu ya secara istilah ya, adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Ini secara syariat. Jadi menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dimulai sejak kapan? Terbitnya fajar. Sampai kapan? Terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Kemudian dasarnya ya, ayat yang sudah sering kita hafal dan kita dengar, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini dasar kewajiban berpuasa. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa puasa itu termasuk rukun Islam. Jadi rukun Islam kan ada 5 nggih. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat haji, kelima puasa Ramadan. Maka kedudukan puasa Ramadan itu sama dengan rukun Islam yang lain. Wajib dilakukan. Nah, kemudian sejak kapan puasa itu disyariatkan untuk umat Islam? Sejak tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah Rasulullah dan para sahabat itu ketika masih tinggal di Makkah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Baru 2 tahun setelah hijrah baru ada perintah untuk berpuasa Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau mendapati 9 kali Ramadan. Karena Rasulullah itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Sedangkan puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun 2 dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang istimewa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa semua amalan manusia itu untuknya kecuali puasa. Kata Allah ya, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya adalah bahwa kalau ibadah-ibadah yang lain, contohnya sholat berjamaah, kita tahu sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Membaca Al-Quran pahalanya 1 huruf adalah 10 kebaikan.
Tapi kalau puasa Ramadan itu tidak ada yang tahu kelipatan pahalanya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Artinya adalah yang tahu besaran pahala puasa itu hanya Allah. Semakin bagus kualitas puasa kita, semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama adalah Islam. Nah, ini juga berlaku untuk ibadah yang lain. Bahwa dalam Islam itu yang dapat beban untuk melakukan ibadah, ya, dapat perintah untuk ibadah itu adalah orang Islam. Yang kedua berakal. Jadi akalnya waras. Kalau ada orang yang akalnya tidak waras, maka tidak dapat kewajiban berpuasa. Nah, yang ketiga adalah balik, ya. Anak-anak yang belum balik belum wajib puasa. Tapi bagi orang tuanya hendaknya melatih putra-putrinya untuk puasa. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau belum kuat puasa sehari full, puasanya setengah hari dulu untuk latihan. Nah, untuk latihan. Kalau kita punya anak yang masih kecil, belum balik, ya, usia mungkin kelas 2 SD, ya, kelas 3 SD, ya, belum balik, kita latih untuk berpuasa. Ya, bertahap dulu, setengah hari, ya, selama 1 bulan. Kalau sudah kuat, ya, tahun depan full satu hari penuh. Nah, ini orang Jawa mengistilahkan dengan puasa beduk. Puasa beduk itu puasa setengah hari, ketika adzan zuhur itu dipersilahkan makan, minum. Setelah itu lanjut puasa lagi. Ini untuk anak-anak nggih, jenengan tidak boleh, ya. Untuk anak-anak. Namanya puasa beduk atau puasa setengah hari. Dalam rangka melatih, ya, biar kuat. Nek langsung mak jelek sedina muput kon poso ya ora kuat. Nah, malah pingsan nanti. Latihan dulu, ya, latihan dulu. Nah, ini syarat wajib puasa. Kemudian, nah ini dalilnya, ya, dalil yang menunjukkan bahwa anak yang belum balik, orang yang nggak berakal, ya, orang tidur, ya, itu tidak berlaku baginya catatan amal. Ya. Kemudian ada beberapa uzur yang membolehkan orang itu tidak puasa. Nah, apa saja itu? Ada 4. Yang pertama adalah safar. Ya, safar itu bepergian jauh. Jaraknya, ya, kurang lebih 83 km. 83 kilometer. Ini sama dengan jarak yang membolehkan orang untuk menjamak dan mengqashar sholat. Ya, yang sini Semarang itu sudah 83 km. Sini Surabaya sudah membolehkan. Tapi kalau sini Klaten, ya puasa lah, ya. Nah, apalagi kalau ada yang rumahnya Klaten, setiap hari ke sini, masuk ora puasa terus, ya. Ya. 3 kabupaten nih, ya, Masya Allah. Okay. Jadi kalau dekat Sukoharjo, ya, kemudian Klaten, Boyolali, ya puasa lah, ya, puasa kan dekat, ya. Maka ini patokan jaraknya, ya, dari para ulama, ya, safar dengan jarak kurang lebih 83 kilometer. Kemudian yang kedua, ya, adalah sakit, ya, sakit. Nah, sakit ini bukan semua sakit membolehkan orang tidak puasa, tapi sakit-sakit yang tertentu, yaitu sakit yang sekiranya memberatkan orang tersebut untuk puasa. Sakit yang seandainya orang itu melakukan puasa dalam kondisi sakit, maka bisa membahayakan kesehatannya atau bisa memperparah sakitnya. Ya, bisa memperparah sakitnya, bukan sakit yang ringan.
bukan sakit yang ringan, tapi sakit yang memberatkan seseorang untuk berpuasa. Kalau hanya batuk-batuk ringan, flu ringan, ya tetap puasa ya, tetap puasa. Maka sebaiknya memang konsultasi dengan dokter, karena nanti dokter yang akan memberikan rekomendasi kita layak berpuasa atau tidak. Nah, safar ataupun orang sakit ketika mereka tidak berpuasa wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Wajib mengganti. Kalau pas enggak puasanya enak ya, tapi pas ganti itu yang enggak enak ya. Berat ya. Kemudian yang ketiga adalah hamil dan menyusui, khusus bagi wanita. Nah, ketika wanita itu hamil atau menyusui dapat rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa, karena dikhawatirkan ketika dipakai untuk berpuasa bisa mengganggu ya, atau bisa berpengaruh pada janin yang dikandung atau bayi yang disusui. Nah, nanti di luar Ramadan ya, dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kemudian yang keempat, lanjut usia. Jadi kalau ada orang sudah sepuh ya, sudah sepuh secara fisik sudah nggak kuat, maka dapat rukhsah untuk tidak berpuasa dan dia tidak diwajibkan mengganti. Karena sudah sepuh usianya, sudah lanjut usia, dipaksa kayak apapun tidak akan kuat untuk puasa. Maka gantinya adalah membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Ya, 1 mud untuk setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat sah salat. Maaf, syarat sah puasa. Kok salat ya? Ada 4. Yang pertama adalah Islam. Ya, yang pertama Islam. Yang kedua berakal, sama dengan syarat wajib tadi. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Jadi wanita kalau di tengah-tengah puasa kok datang bulan, maka saat itu juga puasanya batal meskipun 5 menit lagi waktu berbuka puasa. Nah, tapi insya Allah sudah dapat pahala ya, dapat ganjaran dari Allah atas puasanya itu. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa adalah dilakukan pada hari yang dibolehkan. Karena ada hari-hari yang haram untuk puasa, yaitu tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, ini syarat sahnya puasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa. Rukun puasa ini harus dilakukan oleh orang yang puasa. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan puasanya tidak sah. Wajib dilakukan. Ada 2. Yang pertama adalah niat. Ya, niat puasa Ramadan. Untuk niat puasa Ramadan ada 3 hal yang harus ada dalam niat tersebut. Yang pertama adalah tabyid. Maksudnya adalah dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Jadi niatnya itu dilakukan pada malam hari Bapak Ibu, tidak pagi hari. Nah, tidak pagi hari. Maka biasanya ada sebagian masjid habis tarawih niatnya bareng-bareng. Ya, pernah ngalami Bapak Ibu? Ada ya? Ada sebagian seperti itu. Ya, itu barangkali salah satu tujuannya biar tidak lupa. Karena kalau sendiri-sendiri kadang lupa. Apalagi kalau sudah capek ya, seharian kerja habis tarawih tidur. Nah, maka bareng-bareng itu bisa membantu kita agar tidak lupa niat berpuasa Ramadan. Rasulullah ngendika,
Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam niat puasa Ramadan adalah ta'yin. Jadi orang yang melakukan puasa Ramadan ketika niat wajib menentukan jenis puasanya. Maka wajib menyebutkan puasa Ramadan. Biasanya kalau niat kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Menyebutkan kata Ramadan. Jenisnya puasa Ramadan dan itu adalah wajib. Nah, kenapa? Karena setiap orang itu dapat balasan berdasarkan apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang ketiga yang harus ada dalam niat puasa Ramadan adalah tikror, artinya mengulang niatnya setiap malam. Jadi setiap hari, setiap malam itu niat untuk puasa Ramadan. Ya, setiap malam puasa niat untuk puasa Ramadan. Ini menurut mayoritas ulama. Ada sebagian kecil yang membolehkan untuk niat untuk niat itu boleh di awal. Ya, ini menurut pendapat ulama dalam mazhab Maliki. Ya, mereka mengatakan boleh berniat satu kali untuk seluruh hari yang ada di bulan Ramadan, yaitu di awal. Jadi malam tanggal 1 Ramadan itu niat puasa untuk 1 bulan penuh. Ini menurut ulama dalam mazhab Maliki. Nah, dua-duanya bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Di awal Ramadan kita niat puasa untuk 1 bulan penuh. Karena dia bolehkan ulama. Nanti kalau sewaktu-waktu kita lupa, punya cadangan di awal. Cadangan niat maksudnya. Ya, aman karena sudah niat di awal. Tetap kita lakukan yang setiap malam itu, tapi kalau sewaktu-waktu lupa, kita sudah punya cadangan niat di awal. Ya, sesuai pendapat ulama mazhab Maliki yang membolehkan niat puasa ya 1 kali untuk seluruh hari yang ada di bulan Ramadan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa yang kedua. Tadi kan niat yang pertama, yang kedua adalah menahan hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti di akhir kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sejak kapan? Ya, sejak kapan menahan diri dari hal-hal membatalkan puasa? Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas rukun puasa. Ada 2 ya, niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang sunnah puasa. Kalau rukun puasa itu harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan batal puasanya. Sedangkan sunnah puasa ini tidak membatalkan puasa kita kalau kita tinggalkan. Tapi kalau kita lakukan bisa menyempurnakan puasa kita. Kalau ditinggalkan maka puasa kita tidak sempurna. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pahala puasa itu kelipatan pahalanya yang tahu hanya Allah. Semakin bagus puasa kita, semakin sempurna puasa kita, semakin banyak pahalanya. Nah, ini ada 10 ya. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur, yang kedua menyegerakan buka puasa, yang ketiga berdoa sebelum berbuka, yang keempat memberi buka kepada orang yang puasa, yang kelima mandi besar sebelum fajar jika dalam kondisi hadas besar. Jadi kalau malam hari hadas besar sebaiknya mandinya sebelum azan subuh. Yang keenam menahan lisan dan anggota badan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketujuh tidak menikmati aroma makanan atau minyak wangi. Yang kedelapan memperbanyak sedekah. Yang kesembilan menyibukkan diri dengan ilmu dan Al-Quran. Dan yang ke-10 iktikaf, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Ini kalau dilakukan akan menjadikan puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 2 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembatal puasa yang mewajibkan qadha dan kafarat.
Qadha itu artinya ganti puasa, kafarat itu sanksi atau denda. Ini adalah ya diwajibkan ketika ada orang yang mohon maaf melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Puasanya batal. Ya, dia wajib mengganti puasanya itu plus membayar kafarat atau denda. Kafaratnya apa? Ya, saya kasih tahu ada 3. Ya, ada 3. 3 ini maksudnya kalau yang pertama tidak kuat turun yang kedua. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak. Nah, kita nggak akan bisa. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan itu berarti berapa hari? 60 hari. Berturut-turut itu yang berat. Kalau sudah dapat 59 hari, ya, tinggal sehari saja, sudah selesai, kok libur sik, maka harus ngulang dari awal. Nah, kecuali kalau ada udzur, ya misalnya wanita datang bulan, ya itu kan udzur syar'i boleh. Nah, boleh. Tapi kalau nggak ada udzur maka harus berturut-turut. Kalau yang kedua ini tidak mampu, maka turun pilihan yang terakhir yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya, ini bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah pembatal puasa yang mewajibkan qadha saja. Ini ada 4. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau ada orang makan dan minum di siang hari Ramadan karena lupa, berarti dia tidak batal puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Tadi sudah kita singgung. Yang keempat, mohon maaf, mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Baik, yang ketiga, agar kita bisa sukses di bulan Ramadan, menjauhi perkara yang merusak pahala puasa. Apa saja itu? Ya, ini contohnya. Wah, emosi, mudah marah. Nah, mudah marah. Kemudian suka gibah. Nah, siang-siang Ramadan kumpul-kumpul merasani koncone. Nah, ini hati-hati, mendingan daripada gibah turu luwih apik ya. Lebih baik tidur ya. Atau membicarakan hal-hal yang tidak penting, omong kosong, ini dihindari dulu. Ya, apalagi yang diomongkan itu mengandung perbuatan dosa. Ya, ini perkataan kotor, mencaci maki, ya itu ditinggalkan. Karena apa? Bisa merusak pahala puasa kita. Ya, bisa merusak pahala puasa kita. Rasulullah mengingatkan, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan melakukannya saat dia berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Ya, artinya apa? Yus mau menggugurkan kewajiban saja, nggak dapat balasan pahala. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai puasa kita pahalanya hilang gara-gara kita melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, menghidupkan Ramadan dengan amalan sunnah. Ya, tadi sebagian sudah saya sebutkan, sholat tarawih, ya, ini pahalanya besar tadi ya. Kemudian tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Ya. Kalau ada di masjid dekat rumah kita ada kegiatan tadarus Al-Quran, kita bisa gabung. Kemudian sedekah. Ya, Rasulullah menyampaikan afdhalus shodaqoti shodaqotun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Ya, kita akan dapat pahalanya orang yang kita beri buka puasa itu. Dapat pahala puasanya. Kita ngasih 10 orang, dapat pahala puasanya 10 orang tadi. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Kemudian iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan khususnya. Ya. Agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu para ulama menyampaikan ada di 10 hari terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Maka kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar sebenarnya simpel banget. Di 10 malam terakhir itu ya kita lakukan sholat berjamaah, kita lakukan sholat tarawih berjamaah, kita banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka dipastikan kita dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti kalau kita menghidupkan malam-malam 10 terakhir berarti sudah bisa dipastikan kita dapat Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak tahu pasnya malam yang keberapa. Nah, daripada milih-milih dengan wah tak pilih ini malam selawe, malam 17, ya, ternyata meleset ya. Mendingan udah semuanya dihidupkan semuanya aja. Ya. Sholat tarawih berjamaah, banyak berdoa, sholat jamaah juga 5 waktu. Ya, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Sehingga apa? Ibadah yang kita lakukan pada malam itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir agar kita sukses di bulan Ramadan adalah mempertahankan semangat ibadah kita sampai akhir. Biasanya orang semangat di bulan Ramadan itu di awal-awal saja. Ya, masjid itu ya tanggal 1, 2, 3 itu sampai halaman atau sampai jalan kalau perlu, gelar tikar. Gak bisa menampung jamaah. Dilihat apakah bertahan sampai 10 hari? Ya, biasanya nggak bertahan. Ya. Apakah bertahan sampai separuh Ramadan? Biasanya tidak bertahan. Kalau bisa bertahan luar biasa. Ya. Nanti puncaknya di 10 hari terakhir Ramadan, tinggal beberapa shaf di belakang imam mengalami kemajuan shaf ya. Maka kita harus bisa menjaga semangat ibadah kita. Jangan sampai menggebu-gebu di awal, di akhir sudah loyo. Ya, di akhir sudah loyo. Di akhir itu kenapa kok mengalami kemajuan shafnya? Ya, yang ibu-ibu mungkin sudah disibukkan dengan persiapan kue lebaran. Ya, beli baju baru. Bapak-bapak kemana? Ya nganter ibunya belanja. Ya. Ya, sehingga masjidnya ya kosong. Ya, persiapan lebaran bagus. Ya, persiapan baju lebaran bagus ya. Persiapan kue lebaran bagus, tapi jangan sampai semua itu melupakan ya ibadah di bulan Ramadan. Terkhusus di 10 hari terakhir Ramadan karena di sana ada satu malam yang kalau kita bisa gunakan untuk ibadah kita khairun min alfi syahr, lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Maka mari kita bisa menjaga semangat ibadah kita dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir sehingga ketika Ramadan sudah berakhir, sudah mau habis, dosa-dosa kita yang awalnya menumpuk banyak banget diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi kita di akhir Ramadan sama seperti kondisi seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya alias masih suci, masih bersih dari dosa. Maka ketika ada orang di akhir Ramadan dosa-dosanya masih banyak, maka kata Rasulullah itu termasuk orang yang sangat merugi. Sangat merugi. Karena banyak amalan ibadah di bulan Ramadan yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Lah kok dia dosanya masih banyak. Apa sing dilakoni selama Ramadan? Ya, maka sekali lagi mari kita merencanakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Dan yang tak kalah penting kita banyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi dan diberi kemudahan untuk mengisinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa kami sampaikan terkait dengan fikih puasa Ramadan. Semoga ada manfaat dan berkahnya untuk kita semuanya. Ada salah dan kurang mohon maaf.
Saya kembalikan ke pembawa acara.